Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Piano Wartika Pratama dengan nomor 12123 Pada kesempatan kali ini, saya ingin tentang review journal presentation. Sebelum yang akan saya berikan sebagai adalah recent advance in ionic thermoelectric system and theoretical modeling yang diupload pada jurnal Royal Society of Chemistry. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2024 tepatnya tanggal 24 Januari. Oke, jadi pembahasan dari artikel yang saya bahas yang pertama dari introduction, yaitu historical overview of ionic thermoelectric materials. Terus ada yang ketiga, ionic thermoelectric system, yang keempat ada thermogalvanic cells, yang kelima thermal regenerative electrochemical cycle, yang kelima ada combined ionic thermoelectric device, yang kedua itu ada theoretical methods conduction in future direction for practical apply, yang terakhir adalah conclusion dan perspektif ke depannya. Yang pertama artikel ini membahas dan pentingnya penelitian tentang material bioelektrik ionic atau IPA dalam upaya mengonversi panas limbah menjadi energi listrik yang berguna. Energi fosil yang semakin menipis dan peningkatan bencana iklim global mendorong kebutuhan akan sumber energi terbarukan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Beberapa teknologi seperti generator termoelektrik atau TAG, siklus Rankine organik, dan energi semacam telah dikembangkan untuk memanfaatkan energi panas. Namun, teknologi ini memiliki keterbatasan, terutama pada efisiensi dan fleksibilitas material. Material termoelektrik tradisional berbasis semikonduktor anorganik seperti Ti2, Te3 memiliki performa tinggi, tetapi menghadapi masalah biaya tinggi, kelangkaan bahan, dan keterbatasan fleksibilitas mekanis. Sementara itu, alternatif seperti polimer konduksi elektronik menawarkan biaya yang lebih rendah, tapi memiliki keterbatasan pada koefisien feedback yang relatif rendah. Material termoelektrik ionik atau IPA muncul sebagai alternatif yang menjanjikan dengan kemampuan menghasilkan tekanan termal yang jauh lebih tinggi dibandingkan material termoelektrik yang biasa atau ATA. Efek feedback ionik bekerja melalui divisi ion dalam gradian suhu, menghasilkan tekanan termal yang signifikan. Keunggulan ini menjadikan material IPA sangat potensial untuk aplikasi seperti pemanenan panas dari lingkungan atau tubuh manusia untuk menggerakkan perangkat portable dan wearable. Salah satu inovasi utama adalah pengembangan superkapasitator termoelektrik ionik atau IDESC yang dapat mengonversi dan menyimpan energi panas sebagai energi listrik. Artikel ini bertujuan memberikan tinjauan komprehensif tentang perkembangan material IDE termasuk mekanisme operasional, parameter optimasi, dan model teoritis. Di dalam artikel ini, penulis juga menekankan pentingnya integrasi wawasan dari berbagai disiplin ilmu, seperti penyimpanan energi, difusi termal, dan fenomena termogalvanik untuk mendorong pengembangan teknologi yang dapat memanen panas limbah dengan lebih efisien dan mendukung keberlanjutan di masa depan. Lalu selanjutnya ada di bab kedua. Bab kedua ini memiliki subjudul yaitu Historical Overview of Ionic Thermoelectric Materials. Pada bab 2 ini, artikel ini memberikan penjelasan mendalam tentang prinsip dasar dan mekanisme kerja material termoelektrik ionik atau IDE yang merupakan alternatif menjanjikan untuk mengatasi keterbatasan material termoelektrik tradisional. Salah satu perbedaan utama antara material IDE dan EDE atau material termoelektrik elektronik adalah pada mekanisme konversian energi panas menjadi listrik.
Material ETE tergantung pada efek Seebeck, di mana radiasi umum memicu pergerakan elektron atau hole sebagai pembawa muatan listrik, menghasilkan tekanan listrik. Sebaliknya, material ITE memanfaatkan dua mekanisme utama, yaitu efek termodifusi dan efek termogalvanik yang secara kolektif menghasilkan tegangan listrik dengan efisiensi tinggi. Efek termodifusi terjadi karena gradien suhu menciptakan perbedaan konsentrasi ion dalam material. Ion bermigrasi dari area dengan suhu lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah, membentuk sebuah potensial listrik internal. Proses ini didorong oleh fenomena difusi termal ion dan menghasilkan lapisan ganda elektrik, electrical double layer atau EDL. Pada permukaan elektrodnya, lapisan ini memainkan peran penting dalam mempertahankan perbedaan konsentrasi ion yang ada pada akhirnya berkontribusi pada tegangan termal. Menariknya, mekanisme ini tidak memerlukan reaksi redoks sehingga lebih efisien dalam kondisi tertentu. Sementara itu, efek termogalvanik melibatkan reaksi redoks yang dipengaruhi oleh gradien suhu. Transfer elektron antara molekul redoks dan elektroda menghasilkan perubahan entropi yang bergantung pada suhu, sehingga menciptakan tegangan tambahan dalam sistem. Efek ini sering dikaitkan dengan material elektronik yang mendukung reaksi redoks, seperti larutan mengandung pasangan redoks tertentu. Kombinasi kedua mekanisme ini memberikan fleksibilitas pada material IDE untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama untuk sumber panas rendah. Selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 sendiri memiliki subjudul Ionic Electric System. Oke, lanjut. Pada bab 3 artikel ini memberikan pembahasan komprehensif mengenai mekanisme kerja, pengembangan, dan aplikasi material termoelektrik ionik atau ITE yang tadi sudah saya jelaskan, yang memanfaatkan dua mekanisme utama, yaitu efek termodifusi dan efek termogalvanik. Efek termodifusi beroperasi dengan memanfaatkan gradien suhu yang menyebabkan ion bergerak dari sisi panas ke sisi dingin, menciptakan perbedaan konsentrasi ion. Proses ini menghasilkan tegangan listrik internal dan dipengaruhi oleh kecepatan migrasi ion yang berbeda, bergantung pada ukuran, daya volum, dan energi aktivasi. Selain itu, terbentuk lapisan ganda listrik atau electric double layer atau EDL. Kita singgung juga tadi, pada elektroda yang membantu mempertahankan perbedaan konsentrasi ion, meningkatkan efisiensi sistem. Di sisi lain, efek termogalvanik melibatkan reaksi redoks yang dipengaruhi oleh gradien suhu, di mana transfer elektron antara molekul redoks dan elektroda menghasilkan perubahan entropi yang menghasilkan tegangan tambahan. Kombinasi kedua efek ini menciptakan sinergi yang memungkinkan material ITE untuk menghasilkan tegangan yang lebih signifikan dibandingkan dengan material termoelektrik elektronik atau ETE pada kondisi tertentu. Bab ini juga membahas sistem berbasis termodifusi yang didasarkan pada efek Soret, di mana ion bergerak dalam material akibat gradien suhu menciptakan potensial listrik yang stabil. Sistem berbasis termogalvanik juga diuraikan dengan fokus pada kontribusi dari reaksi redoks yang memperkuat kemampuan material dalam memanen energi panas. Model teoritis yang diuraikan dalam bab ini memberikan wawasan yang mendalam tentang interaksi ion dan transfer panas pada material dari ITE yang sangat penting untuk mengoptimalkan desain material dan meningkatkan performa termoelektrik. Selain itu, material ITE yang baru dikembangkan seperti kombinasi bahan karbon, cairan ionik, dan cross-linker telah menunjukkan performa dalam konversi energi panas. Salah satu aplikasinya adalah contoh dari Apple yang memanfaatkan panas tubuh manusia untuk menghasilkan listrik, menjadikannya solusi potensial untuk perangkat portable dan teknologi energi terbarukan. Namun, bab ini juga mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan material ITE, termasuk optimasi sifat material
seperti konduktivitas ionik, stabilitas mekanis, dan efisiensi keseluruhan. Fokus penelitian di masa depan diarahkan pada peningkatan daya tahan material dan integrasinya dalam perangkat portable untuk aplikasi praktis. Hal ini menyoroti pentingnya pendekatan lintas disiplin dalam mengatasi tantangan teknis dan membuka jalan bagi teknologi baru yang mampu mengubah panas limbah menjadi energi listrik yang lebih bermanfaat. Dengan membahas mekanisme dasar, model teoritis, serta pengembangan dan penerapan praktis, ketiga ini memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan teknologi termoelektrik berbasis ionik di masa depan. Adalah bab 4 yang berjudul Thermogalvanic Cells, yaitu lebih membahas lebih detail mengenai thermogalvanic cells. Oke, selanjutnya. Nah, bab 4 ini membahas perkembangan terbaru dalam sistem termoelektrik atau ITE sekaligus menyoroti berbagai pendekatan teoritis yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja material ini. Fokus utama dari bab ini adalah pengembangan bahan ITE inovatif seperti hidrogel, ionogel, dan cairan ionik yang memberikan fleksibilitas lebih tinggi serta kompatibilitas dengan aplikasi wearable dan portable. Bahan-bahan ini dirancang tidak hanya untuk efisiensi konversi energi yang lebih baik, tetapi juga memastikan biokompatibilitas, memungkinkan pemanfaatannya dalam perangkat yang berinteraksi langsung dengan tubuh manusia. Sebagai contoh, material ITE digunakan dalam perangkat yang memanen panas limbah dari tubuh manusia, memberikan solusi hemat energi untuk aplikasi seperti sensor kesehatan wearable. Selain itu, integrasi material ITE dengan teknologi lain seperti generator termoelektrik fleksibel membuka peluang untuk mengoptimalkan penggunaan panas limbah dari lingkungan dalam perangkat lain dan lebih efisien. Salah satu langkah penting dalam inovasi ini adalah optimalisasi desain elektroda, pengurangan resistansi kontak, dan pengendalian distribusi suhu untuk meningkatkan kinerja perangkat secara keseluruhan. Pendekatan teoritis dalam penelitian ITE menjadi fondasi penting untuk memahami bagaimana material ini bekerja dalam gradien suhu. Model simulasi digunakan untuk mengevaluasi pergerakan ion, perubahan entropi, dan interaksi kompleks antara ion dan material dengan pada skala mikroskopis. Pemahaman mendalam ini membantu peneliti dalam merancang material dengan sifat yang disesuaikan, seperti meningkatkan konduktivitas ionik, menurunkan konduktivitas termal, dan meningkatkan stabilitas material di berbagai kondisi operasional. Misalnya, simulasi menunjukkan bagaimana sifat material dapat dioptimalkan untuk menghasilkan tegangan termal yang lebih besar dengan memaksimalkan efek termodifusi dan termogalvanik. Namun, meskipun perkembangan ini menjanjikan, ITE masih menghadapi tantangan besar seperti energi densitas yang rendah, degradasi material, serta setelah penggunaan berulang, serta efisiensi yang masih terbatas untuk sumber panas dengan suhu rendah. Oleh karena itu, penelitian yang lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi tantangan ini, termasuk melalui pendekatan interdisipliner yang melibatkan ilmu material, teknik elektroda, dan simulasi komputansi. Bab ini juga menyoroti aplikasi praktis material ITE yang mencakup penggunaannya dalam perangkat seperti sensor wearable, sistem penyimpanan energi berbasis panas limbah, dan perangkat portable untuk memanen energi dari suhu lingkungan. Potensi teknologi ini untuk digunakan dalam perangkat elektronik sehari-hari semakin besar, seiring dengan pengembangan material yang lebih tahan lama dan efisien. Misalnya, perangkat wearable yang memanfaatkan panas tubuh manusia dapat digunakan untuk menggunakan perangkat kecil tanpa memerlukan sumber daya eksternal.
menjadikannya solusi energi terbarukan yang hemat biaya. Artikel ini juga menggarisbawahi bahwa masa depan teknologi ITE sangat bergantung pada pengembangan material dengan performa yang lebih tinggi, biaya yang lebih terjangkau, dan kompatibilitas yang lebih baik dengan perangkat modern. Dengan demikian, lab ini memberikan wawasan strategis yang penting untuk memandu langkah-langkah penelitian dan pengembangan implementasi luas ITE dalam solusi energi masa depan, menjadikannya kunci dalam transisi menuju energi keberlanjutan. Ya, dalam yang berjudul Thermally Regenerative Electrochemical pada bab pada bab ini, artikel ini membahas pengembangan perangkat termoelektrik ionik atau ITE yang dirancang untuk aplikasi praktis dengan fokus pada teknologi fleksibel dan portable. Salah satu tujuan utama dalam pengembangan perangkat ini adalah memanfaatkan panas limbah dari sumber suhu rendah seperti tubuh manusia atau lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Perangkat petik ini dikembangkan dengan mempertimbangkan kemudahan integrasi dengan teknologi lain sehingga memungkinkan penggunanya dalam aplikasi seperti sensor wearable, perangkat portable, dan sistem energi terbarukan. Teknologi fabrikasi memainkan peran penting dalam memastikan efisiensi dan daya tahan perangkat ITE. Teknik cetak tiga dimensi misalnya digunakan untuk menciptakan desain inovatif yang fleksibel dan memungkinkan adaptasi pada berbagai kondisi penggunaan. Pengujian kinerja perangkat menjadi bagian dalam pengembangan ini. Parameter seperti tegangan internal, kapasitas penyimpanan energi, dan daya keluaran diuji dalam kondisi operasi nyata untuk mengevaluasi efektivitasnya. Selain itu, perhatian khusus diberikan pada kestabilan termal dan kemampuan perangkat untuk bekerja secara konsisten dalam berbagai kondisi lingkungan. Meskipun demikian, tantangan untuk bekerja secara konsisten dalam berbagai kondisi lingkungan. Meskipun demikian, tantangan tetap ada seperti efisiensi konversi energi yang masih rendah dan keterbatasan kapasitas energi. Untuk mengatasi hal ini, penelitian lebih lanjut difokuskan pada peningkatan efisiensi material ITE, pengurangan biaya produksi, dan pengembangan perangkat dengan daya tahan yang lebih tinggi. Bab ini menyoroti pentingnya inovasi teknologi untuk memastikan bahwa perangkat ITE dapat diimplementasikan secara luas dalam berbagai aplikasi yang praktis. Bab 5 hanya membahas ini masih ada satu pada sebab 5.1 yang memiliki satu ITE Natural Design Optimization. Subbab 5.1 ini menguraikan strategi untuk mengoptimalkan desain material ITE guna meningkatkan kinerja dan efisiensinya. Salah satu pendekatan utama adalah pengembangan material inovatif seperti ionogel dan hidrogel yang menawarkan fleksibilitas tinggi dan kompatibilitas biokompatibel. Material ini sangat ideal untuk aplikasi wearable di mana fleksibilitas dan kemampuan untuk beroperasi pada suhu rendah menjadi kebutuhan utama. Selain itu, rekayasa struktur dari nano dan mikro menjadi fokus penting dalam optimalisasi material. Modifikasi pada skala nano dan mikro seperti pembentukan lapisan ganda listrik atau ETL yang lebih efisien mampu meningkatkan migrasi ion serta efisiensi termal dalam material IGE. Peningkatan konduktivitas ionik juga menjadi prioritas dalam pengembangan material ITE. Dengan memanfaatkan kombinasi bahan seperti polimer konduktif ionik dan elektrolit cair, material ini dapat menghasilkan tegangan termal yang lebih besar. Proses ini memungkinkan
ITE untuk memanfaatkan gradien suhu secara lebih efektif. Selain itu, metode simulasi dan pendekatan teoritis digunakan untuk memprediksi tentang mekanisme termodifusi dan termogalvanik yang menjadi dasar untuk merancang material dengan performa yang lebih optimal. Sebab ini menekankan pentingnya pendekatan ilmiah yang terintegrasi untuk mendorong inovasi dalam material ITE, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan perangkat termoelektrik berbasis ionik di masa depan. Selanjutnya adalah enam yang memiliki subjudul yaitu Combined Ionic Thermoelectric Device. Pada rangkap 6 ini cukup memiliki banyak subbab lain. Jadi mungkin akan saya bahas satu persatu. Mulai dari pembukaan dulu. Bab 6 ini awalnya membahas pengembangan perangkat termoelektrik ionik gabungan yang dirancang untuk mengintegrasikan fungsi konversi energi termoelektrik dengan kemampuan penyimpanan energi dalam satu sistem yang efisien. Perangkat ini memanfaatkan sinergi antara efek termodifusi dan termogalvanik untuk menghasilkan tekanan listrik dari panas limbah. Efek termodifusi menciptakan gradien konsentrasi ion akibat gradien suhu, sementara efek termogalvanik melibatkan reaksi redoks yang memberikan kontribusi tambahan pada kapasitas penyimpanan energi. Kombinasi mekanisme ini menjadikan perangkat ITE gabungan tidak hanya efisien dalam konversi energi, tetapi juga multifungsi untuk berbagai aplikasi praktis lainnya. Perangkat ini memiliki potensi besar dalam memanfaatkan panas limbah dari sumber bersuhu rendah seperti tubuh manusia dan lingkungan sekitar. Dengan desain yang fleksibel, perangkat ITE gabungan sangat cocok untuk aplikasi wearable, termasuk perangkat medis yang dapat memantau kesehatan, sensor lingkungan, dan sistem energi terbarukan yang mendukung teknologi portable. Teknologi ini memberikan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan energi, terutama dalam kondisi di mana teknologi termoelektrik tradisional sudah tidak efektif. Pada awal dari bab 6 ini juga menekankan pentingnya penelitian yang lebih lanjut untuk meningkatkan stabilitas, efisiensi, dan daya tahan perangkat dalam berbagai kondisi operasi. Selanjutnya, pada subbab 6.1. Pada subbab ini membahas lebih detail mengenai parameter utama yang mempengaruhi kinerja perangkat termoelektrik ionik dan upaya dalam mengoptimalkannya. Konduktivitas ionik tinggi seperti pada cairan ionik dan atau hidrogel memastikan transfer ion yang lebih efisien. Thermopower ionik yang dipengaruhi oleh entropi ionik material menjadi kunci peningkatan tekanan perangkat material dengan konduktivitas termal rendah ideal untuk mengurangi kehilangan panas, sementara rekayasa struktur nano dan mikro menyeimbangkan sifat termal dan ionik, stabilitas termal, dan mekanisme penting untuk aplikasi ekstrim. Dengan material seperti ionogel atau polimer konduktif menjadi pilihan utama. Desain elektroda dan lapisan ganda listrik atau ETL turut memaksimalkan transfer ion dan efisiensi perangkat. Misalnya, dengan material berbasis karbon, teknik fabrikasi modern seperti cetak 3 dimensi, atau modelan teoritis dan simulasi mendukung pengembangan struktur perangkat yang lebih optimal. Pendekatan interdisipliner diperlukan untuk meningkatkan kinerja ITE dalam aplikasi yang praktis. Ini yang pada subbab 6.2 yaitu selection of polymer matrix. Subbab ini membahas peran matris polimer sebagai perangkat dasar dalam peningkatan perangkat ITE. Matrik polimer menyediakan platform fleksibel untuk mendukung migrasi ion dalam perangkat yang merupakan elemen kunci dalam menghasilkan tegangan termoelektrik. Polimer ini tidak hanya memberikan stabilitas mekanis, tetapi juga memungkinkan kompatibilitas dengan elektrolit untuk memastikan efisiensi yang lebih optimal. Karakteristik utama dari
matriks polimer yang ideal mencakup fleksibilitas tinggi untuk aplikasi wearable, stabilitas termal yang baik untuk menjaga performa pada suhu operasi tinggi, dan konduktivitas ionik yang cukup untuk mendukung aliran ion. Beberapa contoh polimer yang digunakan dalam perangkat ITE meliputi hydrogel, ionogel, dan polimer konduktif lainnya. Polimer ini dipilih karena sifatnya yang ringan, fleksibel, dan sering kali biokompatibel, sehingga ideal untuk aplikasi medis dan perangkat portable. Nah, hidrogel, kita ambil contoh hidrogel. Misalnya, hidrogel ini dapat menyerap air untuk meningkatkan konduktivitas ioniknya, sementara ionogel yang menawarkan stabilitas yang lebih tinggi dalam suhu yang ekstrim. Sebab ini juga menekankan pentingnya pengembangan polimer yang baru yang mampu memenuhi kebutuhan efisien dari perangkat modern. Selanjutnya adalah sebab 6.3 yang berjudul Selection of Thermodiffusive Electrolytes. Elektrolit termodifusi memainkan peran krusial dalam perangkat ITE karena mereka bertanggung jawab untuk membedakan ion di bawah tekanan larut bagian tinggi yang menghasilkan tegangan termoelektrik. Elektrolit ini harus dipilih berdasarkan konduktivitas ioniknya yang tinggi untuk memaksimalkan efisiensi transfer ion. Selain itu, stabilitas kimia dan termal juga menjadi parameter penting mengingat perangkat ITE itu sering beroperasi dalam kondisi dan lingkungan yang bervariasi. Elektrolit dengan stabilitas tinggi dapat memastikan kinerja konsisten dan memperpanjang masa pakai perangkat ITE. Contoh elektrolit yang sering digunakan adalah cairan ionik seperti larutan garam dengan konsentrasi tinggi dan elektrolit berbasis air. Cairan ionik memiliki keunggulan dalam konduktivitas ionik tinggi dan stabilitas yang baik, sementara larutan garam memberikan fleksibilitas lebih tinggi dalam desain perangkat. Elektrolit berbasis air sering digunakan dalam perangkat wearable karena sifatnya yang aman dan kompatibel dengan matrik polimer. Sebab ini menekankan lebih bahwa pemilihan elektrolit yang tepat adalah langkah penting untuk mengoptimalkan efisiensi perangkat ITE. Selanjutnya adalah sebab 6.4 yang memiliki judul Selection of Redox Pairs. Pasangan redox adalah komponen inti dalam mekanisme efek termogalvanik yang digunakan pada perangkat ITE. Melalui reaksi elektrokimia, pasangan redox ini membantu menciptakan potensial listrik tambahan yang mendukung kinerja perangkat secara keseluruhan. Pasangan redox yang dipilih juga harus memiliki stabilitas elektrokimia yang tinggi untuk menjaga konsistensi performa meskipun digunakan berulang kali dalam perangkat. Selain itu, pasangan redox yang memiliki entropi sangat ideal, entropi tinggi dan sangat ideal karena menghasilkan tegangan termal yang signifikan, yang menjadi salah satu keunggulan utama dari perangkat ITE. Contoh pasangan redox yang digunakan meliputi ion feri atau fero, iodida, triiodida, dan sistem redox berbasis organik. Perangkat redox ini dipilih karena efisiensinya dalam menghasilkan energi di bawah kondisi operasi perangkat. Misalnya, ion feri atau fero sering digunakan karena stabilitasnya dan ketersediaannya. Sementara iodida atau triiodida memberikan kinerja yang baik pada suhu rendah. Sebab ini menyoroti lebih lanjut bahwa pemilihan pasangan redox yang tepat merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas perangkat ITE dalam aplikasi praktis. Selanjutnya, sebab terakhir pada bab 6 ini adalah Selection of Electrode Materials. Elektroda dalam perangkat ITE memiliki fungsi penting dalam mendukung transfer ion dan
fasilitasi redox yang diperlukan untuk menghasilkan tegangan termoelektrik. Material elektroda yang digunakan harus memiliki konduktivitas yang tinggi untuk memastikan efisiensi transfer ion serta stabilitas mekanisme dan kimia yang baik untuk menjaga performa dalam jangka waktu yang lebih panjang. Elektroda juga perlu dirancang agar fleksibel, terutama untuk aplikasi wearable yang membutuhkan kenyamanan dan daya tahan yang cukup tinggi. Material berbasis karbon seperti grafin dan nanotube karbon seringkali dipilih karena mereka memiliki konduktivitas yang cukup tinggi dan serta fleksibilitas dan stabilitasnya juga lebih baik. Di samping itu, material berbasis logam juga digunakan untuk aplikasi tertentu yang memerlukan efisiensi tambahan. Meskipun biasanya lebih mahal, elektroda fleksibel memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan perangkat ITE yang dapat digunakan pada permukaan yang tidak rata atau bergerak seperti itu. Pada sebab ini lebih menegaskan pentingnya pengembangan elektroda yang inovatif yang mampu mendukung efisiensi tinggi dan kompatibilitas dengan komponen lain dalam perangkat ITE. Selanjutnya adalah bab 7 yang memiliki judul Theoretical Models Connection in Electronics. Pada bab ini membahas pendekatan teoritis dalam memahami sifat transportasi ion dalam elektrolit yang memiliki peran penting dalam pengembangan material termoelektrik ionik atau yang sudah kita bahas itu ITE. Analisis ini mencangkup pengaruh efek Seebeck dan penerapan persamaan dari Poisson, Nernst, dan Planck untuk menjelaskan konduktivitas ionik yang dipengaruhi oleh gradien suhu. Studi ini mencangkup konduktor organik, ionik, dan campuran, di mana hubungan antara koefisien Seebeck dan konduktivitas listrik menjadi fokus utama yang dibahas pada bab ini. Material seperti PeDOT menunjukkan konduktivitas tinggi dengan karakteristik yaitu semikonduktor. Sementara bahan ionik bergantung pada konsentrasi ion untuk menghasilkan thermopower atau energi panas yang lebih tinggi. Pendekatan teoritis dimulai dengan pemodelan satu dimensi yang menjelaskan dasar teori thermopower dalam sel termoelektrik, termasuk hubungan antara gradien suhu dan distribusi ion dalam elektrolit. Model ini kemudian diperluas ke analisis dua dimensi untuk sistem berbasis saluran dengan gradien suhu lateral yang mencakup fenomena lapisan ganda elektrik atau IDL dalam geometri saluran silinder. Dalam model ini, persamaan Nernst-Planck digunakan untuk memahami pergerakan dari ion di bawah pengaruh gradien suhu dan medan listrik dengan solusi matematis yang mendalam untuk mendeskripsikan distribusi ion dalam berbagai geometri. Selain itu, bab ini juga menjelaskan sistem termodifusi dan termogalvanik yang berkontribusi pada pembentukan distribusi ionik dan tegangan listrik dalam elektrolit akibat dari gradien suhu tadi. Model ini kemudian divalidasi melalui pendekatan eksperimental untuk memastikan keakuratan dari hasil teoritis. Hasil analisis ini relevan secara praktis dalam peningkatan efisiensi sistem pemanenan panas, limbah, dan mendukung pengembangan material serta perangkat termoelektrik ion. Dengan memiliki pemahaman teoritis yang mendalam, teknologi termoelektrik ionik dapat dioptimalkan untuk aplikasi energi berkelanjutan termasuk dalam perangkat fleksibel dan wearable. Bab ini lebih menekankan pentingnya integrasi antara teori dan eksperimen untuk menjembatani kesenjangan antara konsep ilmiah dan implementasi praktis dalam perkembangan energi modern. Selanjutnya adalah bab 8 yang membahas tentang future direction dan for practical application.
Paparan ini membahas langkah-langkah strategis untuk pengembangan material termoelektrik ionik atau ITE dan aplikasinya secara lebih luas. Fokus utama adalah peningkatan efisiensi dari konversi energi pada tingkat perangkat dengan mengoptimalkan material dan mengurangi resistensi kontak listrik serta thermal yang menyebabkan kehilangan energi. Pengembangan desain perangkat inovatif seperti struktur berbasis tekstil 3 dimensi dan teknologi percetakan 3 dimensi menjadi prioritas untuk menciptakan perangkat yang fleksibel, stabil secara mekanis, serta hemat dalam biaya. Selain itu, penelitian ini diarahkan pada pengurangan konduktivitas thermal material ITE tanpa mengorbankan fleksibilitas mekanis untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian utama dengan mengedepankan penggunaan material berbasis bio dan daur ulang yang mendukung ekonomi sirkular dan ramah akan lingkungan. Pendekatan multifungsi diterapkan melalui integrasi teknologi lain seperti hidroelektrik, mikrosolder triboelektrik, dan fotovoltaik, memungkinkan terciptanya perangkat yang lebih efisien dan beragam aplikasi, termasuk pada perangkat WFO. Sistem hybrid seperti superkapasitator termoelektrik ionik atau ETESC dikembangkan untuk menggabungkan efek termoelektrik ionik dan elektronik, menghasilkan sebuah perangkat dengan efisiensi lebih tinggi dalam penyimpanan dan mengubah energi dari energi panas. Selain itu, aplikasi pada perangkat wearable menjadi prioritas dengan desain yang memungkinkan pemanenan energi dan panas tubuh dan lingkungan didukung oleh daya tahan mekanis dan kompatibilitas tinggi terhadap kehidupan dan kebutuhan sehari-hari. Untuk mewujudkan semua ini, kolaborasi multidisiplin antara ahli material, teknologi energi, dan desain perangkat sangat diperlukan. Pendekatan ini bertujuan menjawab tantangan praktis dalam implementasi teknologi ITE sekaligus mempercepat inovasi untuk memanfaatkan energi yang lebih efisien dan bersifat berkelanjutan. Lalu, untuk terakhir yang akan saya bahas adalah conclusion dan perspektif. Ionic thermoelectric material atau ITE ini yang tadi kita bahas itu telah muncul sebagai teknologi yang menjanjikan untuk mengumpulkan energi panas buangan. Berkat kemampuannya dalam menghasilkan power ionic yang sangat tinggi, yang membuatnya lebih ideal untuk mengonversi energi thermal rendah dibandingkan dengan bahan termoelektrik elektron. Keunggulan utama dari ITE ini adalah fleksibilitas, biaya yang lebih rendah, serta dampak lingkungan yang lebih minim. Salah satu fitur unik dari perangkat ITE sendiri adalah kemampuannya yang untuk berfungsi sebagai generator termoelektrik dan kapasitator thermal, memungkinkan pengumpulan energi dari sumber panas yang lebih fluktuatif. Namun, ITE memiliki keterbatasan dalam hal transportasi ion melalui elektrode, sehingga tidak dapat digunakan secara langsung dalam generator termolistrik konvensional atau TEG yang tadi kita bahas di awal. Sebagai gantinya, ITE lebih sering diterapkan dalam superkapasitator termolistrik ionik atau IESC yang sudah kita bahas juga sebelumnya, yang dapat mengumpulkan panas secara intermittent dan menunjukkan perilaku tegangan yang lebih transient. Selain itu, thermogalvanic atau TGC yang menggunakan pasangan elektrolit untuk memaksimalkan entropi dan mengurangi resistensi internal juga menunjukkan potensi besar untuk pemulihan panas buangan, terutama ketika TEG agar tidak ekonomis. Pasangan ferricyanida dan ferrocyanida
sering digunakan dalam TGC karena sifatnya yang bersih dan dapat dipulihkan. Meskipun demikian, model teoretis yang ada perlu penyempurnaan lebih lanjut untuk hasil yang lebih akurat menggambarkan proses difusi, migrasi, dan konduksi ion dalam material ITE. Salah satu tantangan besar dalam pengembangan ITE ini adalah penemuan sistem ITE dan tipe M dan tipe P yang baru, serta peningkatan sifat mekanik seperti fleksibilitas dan penyembuhan diri, serta stabilitas material. Selain itu, meningkatkan konduktivitas ion sangat penting untuk mengoptimalkan perilaku eh, termolistrik atau dalam ITE. Pengintegrasian ITE dengan komponen termolistrik lainnya menawarkan potensi peningkatan kinerja perangkat meskipun penggunaan elektrolit, cair atau garam meleleh masih menghadapi tantangan dalam hal transportasi panas dan muatan. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk pengembangan arsitektur baterai yang lebih efisien serta material yang biokompatibel untuk aplikasi pada untuk aplikasi pada perangkat elektronik wearable. Fokus juga perlu diberikan pada optimasi material elektroda untuk mengurangi resistansi secara kontak. Secara keseluruhan, meskipun ITE menunjukkan banyak potensi lebih lanjut, masa depan pengembangan teknologi ini masih akan sangat bergantung pada pemahaman lebih dalam mengenai efisiensi operasional, kelayakan skala besar, dan inovasi material yang lebih hemat biaya, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam teknologi pengumpulan energi panas rendah yang berkelanjutan. Baik, nah sekian presentasi yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.